lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, kali ini ada berita dari Cristiano Ronaldo. Ditanya kapan akan melakukan pensiun. Cristiano Ronaldo mulai kesal ditanyai soal kapan bakal gantung sepatu atau pensiun. Ronaldo kini sudah berusia 37 tahun. Karirnya di level top diyakini tidak lama lagi. Saat ini Ronaldo masih bermain di level tertinggi bersama Manchester United. Dia masih mencetak gol dan jadi andalan tim, tapi sudah tidak sepenting dahulu. Level Ronaldo dianggap sudah menurun, bahkan tidak bisa jadi penyelamat MU. Sebab itu kapten Portugal ini diyakini bakal segera gantung sepatu. Bahkan Piala Dunia 2022 bisa jadi kesempatan terakhir Ronaldo untuk mempersembahkan trofi besar bagi Portugal. Kini Ronaldo menanggapi isu pensiun atau gantung sepatu. Nama besar Ronaldo membuat aksinya terus disorot. Level permainannya terus menurun dan dianggap sudah seharusnya gantung sepatu. Masalahnya Ronaldo mulai kesal ditanyai soal keputusan pensiun. Dia menegaskan bahwa keputusan itu akan diambil pada waktu yang tepat. Saya mulai ditanyai pertanyaan yang sama secara terus-menerus. Saya menentukan masa depan saya adalah saya sendiri, bukan orang lain, tegas Ronaldo. Jika saya merasa masih bisa bermain, saya akan bermain. Jika saya merasa tidak bisa bermain lagi, saya akan berhenti. Saya yang memutuskan, kata Ronaldo. Rabu 30 Maret mendatang, Portugal bakal menghadapi Makedonia Utara di final playoff jalur Liga Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa. Pertandingan itu tak akan mudah. Tim lawan terbukti bisa menyingkirkan Italia di semifinal. Bagi kami pertandingan itu juga sangat penting. Saya sudah mengajukan permohonan kepada Republik Portugal. Saya menghargai dukungan penuh mereka dan besok saya meminta hal yang sama, lanjut Ronaldo. Saya ingin ketika lagu kebangsaan dimulai, kami mematikan musiknya dan kami semua bernyanyi tanpa musik. Saya yakin fans akan bersama kami, tandas Ronaldo. Berikutnya ada berita dari Roberto Mancini menegaskan keputusannya untuk bertahan sebagai pelatih Italia. Meski gagal membawa timnya ke putaran final Piala Dunia 2022, Mancini masih mengusung ambisi besar. Italia baru saja mengalami tamparan keras. Sebagai juara Euro 2020, mereka justru gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2022. Italia gagal lolos langsung melalui kualifikasi. Lalu di babak playoff mereka disingkirkan Makedonia Utara di laga semifinal. Kegagalan Italia ini tentu jadi cerita besar. Posisi Mancini terancam. Meski begitu, Mancini menegaskan masih ingin bekerja bersama Italia. Mancini mulai menangani Italia pada tahun 2018 lalu. Dia berhasil mempersembahkan trofi Eropa dan masih terikat kontrak untuk 4 tahun lagi. Usai dipastikan gagal ke putaran final Piala Dunia, Mancini sudah membuka pembicaraan singkat dengan pihak federasi. Sejauh ini situasinya masih positif. Saya sudah bicara dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina. Kami punya gagasan yang sama dalam banyak hal, kata Mancini. Kami akan membicarakan lagi setelah pertandingan versus Turki. Kami akan berpikir dengan tenang soal apa yang perlu dikembangkan untuk masa mendatang. Ada banyak faktor penyebab kegagalan Italia ke putaran final Piala Dunia. Diduga Mancini tidak sepenuhnya bersalah. Dia tidak punya komposisi kuat yang mumpuni. Selanjutnya, ketika ditanya alasan masih ingin bertahan melatih Azzurri, Mancini kembali menegaskan ambisinya. Karena saya masih muda dan ingin menjuarai Piala Eropa serta Piala Dunia. Saya butuh waktu mencapai ke yang kedua, sambung Mancini. Saya menyukai pekerjaan saya. Saya tahu bahwa saya masih bisa bersenang-senang
Dan bersama pemain, saya bisa melakukan hal yang penting, tandas Mancini. Berikut ada cerita salah satu pemain, Joe Hart ditolak Guardiola. Berita unik ini dari Joe Hart masih ingat betul momen pedih yang mengakhiri karirnya di Manchester City. Saat itu Joe Hart tahu tidak punya masa depan di bawah Josep Guardiola. Joe Hart sempat dikenal sebagai salah satu legenda Manchester City. Dia terus jadi kiper utama di bawah berbagai pelatih. Sampai akhirnya Guardiola tiba pada tahun 2016. Kedatangan Guardiola mengubah segalanya. Joe Hart langsung turun jadi kiper ketiga di bawah Claudio Bravo dan Willy Caballero. Saat itu Guardiola belum merekrut Ederson Moraes. Namun diduga Pep memang tidak cocok dengan gaya main Joe Hart. Langsung turun jadi kiper ketiga tentu sangat mengejutkan bagi Joe Hart yang sempat lama jadi kiper utama saat itu. Joe Hart sempat bicara empat mata dengan Guardiola selama 2 jam. Saya ingin masuk ke ruangannya dan berbicara. Dia sangat memahami latar belakang saya, sangat memahami apa yang kami lakukan, bagaimana saya bermain, ujar Joe Hart kepada In The Stiffs via Daily Mail. Obrolan itu berlangsung selama 2 jam dan diakhiri dengan komentarnya seperti, "Saya rasa kita tidak bisa bekerja sama," kata Joe Hart. Joe Hart sempat mempertahankan posisinya. Dia yakin bisa belajar mengembangkan diri untuk jadi kiper yang diinginkan Pep. Namun negosiasi Joe Hart terhenti begitu mendengar jawaban Pep. Guardiola berkata kepada saya akan jadi orang pertama yang terbukti salah. Tetapi yang saya lihat dalam diri Anda bukanlah yang saya mau dari kiper saya, sambung Joe Hart. Saya menjawab seperti, lebih adil jika saya diberi kesempatan. Guardiola menjawab, tentu Anda akan diberi kesempatan, tapi begitu ada tapi akhirnya Anda tahu bahwa sudah ada keputusan. Tandas Joe Hart. Akhirnya Joe Hart pun memutuskan untuk hengkang dari Manchester City karena tidak dimungkinkan untuk bekerja sama di bawah asuhan Pep Guardiola. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.